Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek untuk kelas causality dari Beckman dengan judul estimasi pengaruh kepanikan terhadap deposit. Untuk pembahasan kali ini pertama ada introduction, problem, kemudian concept diagram, metode, analisis, kesimpulan, data, referensi. Untuk introduction, jadi proyek ini dikerjakan sebagai bentuk kewajiban dari kelas causality dari Beckman. Di sini saya akan mengestimasi pengaruh billboard terhadap deposit menggunakan metode difference indifference. Problemnya, misal kita analogikan kita misalkan ada perusahaan yang memasang iklan. Memang sekarang udah banyak ya iklan digital media sosial maupun website, namun iklan komersial juga masih berguna sebagai bentuk diversifikasi atau keberagaman marketing. Nah, yang jadi masalah adalah penggunaan iklan komersial seperti baliho atau papan iklan billboard itu memiliki beberapa masalah, diantaranya kesulitan mengukur efektivitas pengaruhnya. Bagaimana sih pengaruh papan iklan ini terhadap pemasaran atau sales misalnya ya. Di sini diperlukan metode kausal untuk mengukur pengaruh dari satu treatment terhadap output variabel atau dalam ini depositor sales. Ini bentuk kausal diagramnya ya. Kita berusaha menganalisis pengaruh billboard terhadap deposits dengan variabel time dan grup yang akan menjadi kontrol. Nah, metode yang akan digunakan adalah difference. Metode yang biasa digunakan untuk menilai dampak intervensi makro, seperti dampak imigrasi terhadap pengangguran, perubahan undang-undang terhadap peningkatan tingkat kejahatan, atau sekedar perbedaan dalam keterlibatan atau incident user akibat adanya kampanye pemasaran. Dalam semua usus ini, Anda mempunyai periode sebelum dan sesudah intervensi, dan Anda ingin menguraikan dampak intervensi dari tren umum tersebut. Nah, di proyek ini terdapat kita menggunakan data yaitu penggunaan baliho di tiga baliho di kota Porto Alegre, ibu kota negara bagian Rio Grande do Sul. Kita ingin melihat nih bagaimana peningkatan simpanan rekening tabungan setelah adanya baliho ini. Nah, sebagai catatan, geografi Brazil, Rio Grande do Sul adalah bagian selatan dari Brazil, salah satu kawasan paling maju. Nah, untuk kontrolnya diperlukan kan kontrol yang diperlukan. Nah, ada nih di ibu kota lain di selatan, yaitu Florianopolis, ibu kota negara bagian Santa Catarina. Nah, kita akan menggunakan ini sebagai kontrol untuk memperkirakan kontrafaktual dari bila dibandingkan dengan Porto Alegre. Nah, ini sebenarnya bukan data sebenarnya, cuma mirip ininya seperti realnya. Nah, papan irama dipasang di Porto Alegre sepanjang bulan Juni. Jadi kita akan punya tiga variabel, ada deposit, ada POA, ada Joule. Nah, Joule ini maksudnya adalah POA dan Joule ini dummy variabel ya. PO maksudnya Porto Alegre, jadi kalau nilainya satu berarti data itu dari kota Porto Alegre, kalau nol berarti Florianopolis. Sedangkan Joule, kalau satu berarti di bulan Juli, kalau enggak berarti bulan sebelumnya. Bulan Mei, periode sebelum intervensi. Nah, namun JID ini perlu asumsi. Nah, asumsinya adalah diantaranya treatment dan kontrol tidak memiliki tren perbedaan. Jika terdapat perbedaan seperti di bawah, makanya saya jadi tidak valid. Sebagai contoh ini ya, kita buat dummy data. Nah, misalnya dia tren dari FL nih, kota yang di Florianopolis ini trennya naik nih dari Januari, Maret, Mei naik. Sedangkan kalau yang di Valid kota treatmentnya misalnya turun nih, Januari turun, baru naik. Nah, ini berarti nggak bisa nih. Analisis jadi tidak valid. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, jadi dari data yang hasil tadi, kita dapat menggunakan perhitungan manual maupun regresi. Nah, kalau manualnya nih, kita pertama menggunakan data dari POA atau treatment yang after dikurangi treatment yang before.
Nanti ini hasilnya akan dikurangi dari hasil pengurangan dari control before, control after dikurangin control yang before. Nanti hasilnya ditemukan nih 6,5 akan sama. Tapi kalau sudah menggunakan persamaan regresi, persamaan berikut. Jadi Y sama dengan B0 ditambah B1 kali OA tadi, ditambah B2 kali Juli, ditambah, nah ini yang B3 ini adalah efek dari treatment pada bulan Juli. B3 adalah POA. B3 kali POA kali Juli, tambah epsilon. Ini adalah model kita, bukan bersama, maaf, model kita. Nah, ini berikut gambarannya. Jadi ini dari data dari kontrolnya, ini treatmentnya, dan garis putih ini kontrafaktual jika seandainya tidak ada treatment. Buat kita lihat trennya sama ya. Kontrafaktualnya mirip dengan memiliki tren yang mirip dengan kontrol jika seandainya tidak ada treatment di sini. Adapun hasilnya peningkatannya ini sebesar 6,5 $6,5. Nah, simpelnya metode div ini ini salah satu metode yang powerful ya. Metode Gaussian yang powerful dapat digunakan untuk mencari tahu pengaruh treatment terhadap output. Jadi memiliki ketentuan di antaranya atau asumsi yaitu ketentuan di antaranya hanya bisa digunakan pada data yang memiliki variabel waktu atau before after ya, setelah ada treatment ada intervensi gitu. Dan antara kontrol treatment harus memiliki tren yang separuh mirip. Adapun terakhir untuk referensi ya, saya mengambil data dan inspirasi analisis dari buku Python Causality Handbook, Inverse and Difference di link berikut. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.